Karista, ya ampun. Apa kabar Kak? Luar biasa, Wah, baik-baik aja Kak. segar Kakak sekali, gimana Karista. Kak? Sehat Kak, makanya bisa hadir di sini. Oke, kita salam dulu adik-adik yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa. Bener ya Kak ya. Adik-adik keren-keren banget loh. Udah seger ya. Bajunya cantik. rapi. Terus ada yang pakai kunciran ya. Terus senyumnya lihat dong pada senyum. Senyum dulu. Iya, lama kita gak ketemu ya adik-adik. Ketemu lagi hari ini untuk acara Ibadah sekolah minggu. HKBP Depok 2. Ya, kita mau hibur dulu adik-adik ya. Tapi sebentar deh, ada yang masih lari-lari tuh di belakang tuh. Oh iya tuh, Ayo masih pada cepat-cepat, lari. ayo. Duduk yang rapi. manis. Jangan ada lagi dong yang lari-lari ke sana kemari. Ayo, coba. Ayo, Abang Heval. Kakak Ruth, wah mereka sudah rapi, bagus sekali. Kira-kira siapa lagi ya? Coba lihat Kak. Ada Bang Alvaro. Oh Alvaro. Ada Bang Alvaro Alvaro. ada. Siapa lagi Kak? Ada Vio, ada Vio. Cio. Jose loh. Kelas Oh, berapa Jose ya? Jose udah kelas 1 ya Kak? Ada abangnya Jose ini. Oh, abangnya Jose. Abang Luther. Oke, ternyata semua sudah lengkap. Oke ya. Kita siap-siap mau mengikuti ibadah hari ini. Kita bernyanyi dulu yuk tentang kasih Yesus. Yesus. Yuk, semua pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi Kak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, aku suka banget dengan lagu ini Kak. Iya, apalagi Iya. yang indah-indah Kak, aku suka. Lagunya girang Iya. ya. Anak-anak Batita senang banget loh lagu ini. Mereka tuh langsung berdiri langsung. Wah kayaknya senang sekali. Bahagia banget. Iya coba tuh ada Sere. Oh Sere senang banget loh. Iya Kak, Heeh. aku suka lihat videonya. Iya betul. Ada siapa lagi? Ada Seril sama Itonya siapa? Timothy. Oh Timothy. Timothy. Ya, ada Timothy. Oh hari ini kita lupa loh. Apa Kak? Kenapa hari Minggu ini kita jadi ceria nih? Karena ada abang siapa coba? Ada abang, siapa yang kenal? Abangnya? Abang Luther. Abang Luther. Iya, ada Nih Bang yang belum Luther. kenal namanya Iya. Abang Satu Luther. lagi. Satu lagi ada Abang Abraham. Ya, Yeay. kita harus senang ya karena kita Harus diiringi senang. oleh Abang Luther Abang-abang dan yang Iya. baik-baik. Nah, adik-adik juga harus senang dong ya kan? Harus suka Cita. sukacita. Terus apalagi Kak? Harus Ada yang masih bergembira, nggak boleh ada yang masih lemes. ini Kak, Kak lihat, ada yang masih begini duduknya. Iya, harus Kayaknya tegak. nggak ada reaksi ya. Iya. Padahal ini hari Hari Minggu Minggu. harus apa? Semangat. Ya dong, Harus semangat, semangat, ya. muji Tuhan. Iya, betul. Ada lagu baru. Tahu Apa nggak tuh, Kak? Kak? Yang belajar bernyanyi. Do, Oh, aku tahu. re, yang begitu. Tahu nggak? Tahu Kak. Oh iya, coba ya. Kasih ini dong ke anak-anak ya. Ada yang tahu belum sih? Itu Oh, kelas kecil udah tahu, Kak. dosamu. Yang Tahu kelas mereka. besar?
Udah pada lupa kali ya. Kita coba ya. Ayo Abang Bram dan Abang Luther. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Mi minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Jika kau terima Yesus, kau akan diselamatkannya. Pam 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 go. itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Cepet tapi seneng ya. Iya, semangat banget Kak. Kakak capek nggak nyanyinya? Enggak Kak, muji Abang Tuhan mah Bram, enggak semangat. coba harus agak semangat. diturunkan nadanya Bang, kayaknya agak ngos-ngosan ya. Ya, kecepatan nggak adik-adik? Kita ulang lagi ya. Ayo biar hafal lagunya. Sama-sama ayo. Tetap masih berdiri ya. Ayo Bang. Ya, jalan di tempat. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, menunggumu. Silakan dia masuk. Semua sama-sama. Dosamu dihapusnya. Wah seru juga ya. Seru sekali, Kak. Aduh. Oh ya ngomong-ngomong Kak, sebelum ibadah nih. Ya Kak. Tadi apa? Ada pendeta ngomong tadi kan pas ibadah ya. Iya, Kak. Bilangnya tuh hari ini adalah Minggu Okuli. Minggu Ya, Minggu Okuli. Coba sama-sama mengucapkannya. Minggu Okuli. 1, 2, 3. Minggu Okuli. Okuli. Apa artinya ya Kak? Okuli itu adalah minggu untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu seperti apa ya Kak? Apa cuma tuh di mulut doang? Enggak dong Kak, harus dengan tindakan dan Oh perbuatan. iya, harus dengan tindakan dan perbuatan. Iya betul, dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan sama juga bohong ya Sama kan? juga bohong, sia-sia. Iya, harus melakukan hal yang Yang baik. baik. Supaya apa? Supaya Tuhan Senang. Iya, supaya Tuhan senang. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang baik, yang mau melakukan firman-Nya. Jadi enggak cuma di mulut, ya kan? Misalnya nih Kak, katanya mengasihi. Ya, kalau mengasihi, tapi dia enggak sayang sama saudaranya. Berarti apa dong? Berarti Mengasihi. dia tidak melakukan yang Tuhan itu mau tuh. berdusta ya Kak? Iya, Nggak boleh berdusta, ya. berbohong. Berbohong, nggak boleh berbohong ya. Nggak boleh, Kak. Iya. Nah,
supaya lengkap nih lagu kita nih. Sebentar lagi firman Tuhan kita buka dari kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. ya, Matius 26 ayat 57 sampai 68. ya, 57 sampai 68. Nah, adik-adik kita bernyanyi dulu ya dari lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Masih ingat kan? Ya, kita nyanyi bersama-sama. Ayo Bang Bram dan Bang Luther. Ayo pakai gerakan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Ayo semua bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, anak Tuhan tidak boleh bohong. bohong. Berarti seluruh tubuh kita ini harus apa? Harus bersih, menjaga Kebersihan hati, pikiran, hati. Kak. Iya, hati dan pikiran Ucapan juga, Kak. ucapan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik ada pengumuman ya. Pengumuman seperti minggu yang lalu bahwa setiap persembahan kita setiap minggu dimasukkan ke dalam Celengan. ya, ke dalam celengan masing-masing ya. Satu keluarga, satu celengan. Walaupun berapa orang ya, Iya, Kak? Kak. Iya, tetap dimasukkan ke celengan. Nah, nanti ini dikumpulkan kapan, Karista? Bulan November, jadi persembahan adik-adik beda sama orang tua. Adik-adik persembahannya sendiri ya, bikin celengan sendiri. Pakai apa aja Kak? Nggak harus celengan ya Kak? Ya. Bisa pakai apa ya? Toples. Toples boleh. Bisa pakai kaleng biskuit, botol, apa aja. Yang penting bisa dicelengin. Iya, betul. Oke, adik-adik kita akan masuk dalam ibadah kita. Siapkan Alkitabnya. Tadi Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya, kita akan masuk dalam ibadah, kita bernyanyi. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Betapa bersyukurnya kami Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami masih boleh Bapa merasakan berkat Engkau Tuhan untuk tetap beribadah walaupun hanya di rumah saja Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap hati adik-adik dan pelayan sekolah minggu yang akan beribadah pada hari ini. Kiranya kasih Tuhan terus nyata Tuhan di tengah keluarga adik-adik agar apapun firman yang akan disampaikan oleh pendeta pada hari ini bisa menjadi berkat dan tuntunan untuk adik-adik melakukan aktivitas dan kehidupannya Tuhan.
Tidak lupa Tuhan, kami boleh minta ampun atas segala dosa yang kami lakukan, baik perkataan, perbuatan maupun pikiran. Kiranya nama Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anak semuanya. Mari kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa dan anak-anak mengikutinya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, tunjukkan cara yang benar tunjukkan cara yang benar untuk memberi pujian padamu. untuk memberi pujian padamu. Bukakan hati kami Bukakan hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Hukum Taurat Tuhan minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-10 beserta dengan maksudnya. Mari kita sama-sama mengikutinya. Hukum Taurat yang ke-10. Janganlah engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Janganlah engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan istri atau pembantunya. Jangan engkau mendambakan istri atau pembantunya, Laki-laki maupun perempuan, laki-laki maupun perempuan, ternaknya, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, Jangan kita mempergunakan tipu daya jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut
Dan jangan kita menghasut, baik istri maupun pembantunya, baik istri maupun pembantunya, dan menipu ternaknya. dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka Kita patut menasehati mereka serta membujuknya serta membujuknya agar tetap setia dan cinta pada tugasnya. agar tetap setia dan cinta pada tugasnya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita dan kita semua mengikutinya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga dan akan turun dari surga untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2.
Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam Matius 26 ayat 57 sampai ayat 68. Matius 26 pasal ayat ke-57 sampai ayat ke-68, inilah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi mendengar bahwa Yesus yang adalah Mesias itu disiksa. Dan sebelum dia disiksa, dia ditanya. Nah, jadi ada imam besar yang mencoba untuk menjebak Yesus supaya Yesus dihukum mati. Kenapa para imam itu benci atau menjebak Yesus
supaya ia dihukum mati, supaya mereka dapat kembali menguasai orang banyak. Yesus mempunyai pengaruh yang besar kepada orang banyak, sehingga orang banyak itu meninggalkan ajaran-ajaran para imam-imam Yahudi pada saat itu. Dan konsekuensi dan akibat dari ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan, maka dia harus dihukum mati. Nah, bagaimana Yesus melihat hukuman mati itu? Maka Yesus menyerahkan dirinya untuk masuk di dalam kematian itu. Nah, ketika orang-orang banyak mengatakan kepada Yesus, Yesus, engkau telah mengatakan bahwa engkau akan merubuhkan bait Allah, lalu membangunnya kembali dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi pada saat itu berpikir bahwa Yesus sedang menghina Allah. Kenapa? Karena orang Israel pada saat itu sudah melihat bahwa bait suci itu adalah pekerjaan Israel kepada Tuhan yang begitu mereka lakukan dengan sekuat tenaga dan juga penuh penghormatan kepada Tuhan. Mereka tidak menginginkan bait suci itu, bait Allah itu dirubuhkan. Karena mereka tahu bahwa ketika bait Allah itu dibangun pada waktu zaman Raja Salomo, itu bertahun-tahun lamanya dan sangat megah. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan bait suci ini akan rubuh, berarti menurut mereka bahwa Yesus sedang menghina orang Israel. Padahal maksud Yesus adalah bait Allah itu bukanlah berbicara di Yerusalem saja, tidak, tetapi bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Lalu itu akan dibangun dalam 3 hari. Menurut orang Yahudi tidak mungkin Yesus bisa membangun 3 hari karena itu menghina, merendahkan orang Israel pada saat itu yang membangun bait Allah itu bertahun-tahun lamanya. Padahal maksud Yesus adalah bait Allah itu adalah dirinya yang akan mati, yang akan hancur, yang akan dihina, yang akan disalibkan, tetapi dia akan bangun, dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik sekolah minggu, disitulah kesalahan atau gagal pahamnya orang Yahudi melihat kematian Yesus itu. Orang Yahudi melihat bahwa Yesus itu adalah orang manusia biasa, sedangkan kita sudah melihat atau kita menerima Yesus sebagai Allah dan juga Mesias, maka kita mampu melihat bahwa ketika Yesus menderita, itu bukan karena kesalahannya, tidak. Dia tidak mungkin menghujat Allah, justru dia adalah Allah itu sendiri. Dan ketika kita melihat bahwa mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat, maka kita juga harus mempercayakan diri kita kepada Yesus, supaya ketika Yesus itu mati, kita juga akan mati nantinya. Tetapi ketika kita mati nantinya, kita juga melihat bahwa Yesus yang mati juga akan dibangkitkan. Artinya kita juga berharap dan kita juga percaya bahwa ketika nanti kita mati, kita akan dihidupkan oleh Allah. Nah, disitulah kesalahan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan sekarang fungsi kita adalah melihat Yesus sebagai penyelamat bagi diri kita. Bahwa kematian Yesus itu bukan karena kesalahannya sendiri, tidak, tetapi karena dia hendak menolong manusia. Berapa kali Yesus melakukan, bahkan jauh sebelum Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus, Allah sudah mengerjakan keselamatan itu bagi orang Israel. Ketika orang Israel kelaparan, Tuhan memberikan manna. Ketika orang Israel ketika orang Israel kepanasan, Tuhan mendirikan awan. Ketika orang Israel kedinginan dan juga berjalan di dalam kegelapan, maka Tuhan menghangatkan mereka melalui tiang api, dan sehingga mereka mampu berjalan di malam hari itu dan mereka jauh dari mara bahaya. Dan ketika Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, ada orang yang lapar, Tuhan memberikan dia makan. Ada orang yang buta, Tuhan mencelikkan matanya. Ada orang yang lumpuh, Tuhan menyuruh dia untuk berjalan. Dan ketika ada orang mati, Tuhan membangkitkan dia. Dan di atas semuanya itu, yang paling hebat adalah
bahwa Tuhan menyerahkan dirinya di dalam diri Yesus Kristus masuk dalam kematian, supaya orang yang tidak berjumpa dengan Yesus juga memperoleh kehidupan itu walaupun nanti kita akan mati. Nah, disitulah Yesus bukan lagi menghujat Allah, tidak. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi itu, tidak. Tetapi kita justru melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah dia memuliakan Allah. Bukan lagi menghujat. Karena kematiannya itu bukanlah kematian yang penuh dengan penderitaan atau karena kesalahannya sendiri atau karena kejahatannya sendiri, tidak. Tetapi kematiannya itu adalah untuk supaya ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh pengharapan, kita juga akan selamat. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, ketika kita masuk dalam minggu ini, melihat bahwa sebentar lagi kita akan merayakan kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus, maka kita juga terdorong untuk menolong orang lain. Walaupun kita sekarang di rumah, tetap mengerjakan pekerjaan kita sebagai anak. Ketika kita menjadi murid di sekolah, tetap mengerjakan pekerjaan kita sebagai murid di sekolah, kerjakan PR sebaik mungkin. Walaupun memang situasi pandemi, kita mampu untuk berbuat baik karena Yesus juga setia kepada perintah Allah. Karena kita juga setia kepada perintah Allah untuk tetap berkarya di dalam kehidupan kita, untuk tetap belajar, untuk tetap bekerja di dalam kehidupan kita walaupun memang situasi pandemi. Tuhan juga seperti itu. Walaupun penderitaan ada di depannya, dia tidak menolak itu, tidak. Dia menerima itu, tetapi dia tetap berusaha untuk hidup di dalam penderitaan itu dengan semaksimal mungkin. Artinya apa? Dia tetap mengerjakan, dia tetap setia kepada Allah. Bahkan ketika orang memukul dia pun. Ketika orang-orang itu memukul Yesus, meninju Yesus. Ketika mereka mencobai Yesus, siapa yang memukul engkau? Hai Mesias, Yesus tetap setia dan diam. Dia tetap mengerjakan pekerjaan baiknya. Dia tetap mengasihi orang-orang banyak itu. Dan kita juga, walaupun sulit situasi sekarang, kita mampu untuk menolong orang lain. Bantu orang tuanya, bantu kakaknya, bantu adiknya. Tetap bercengkrama, berdialog di rumah dengan baik, bermain di rumah dengan ceria, walaupun memang situasi sedang sulit. Karena kita yakin bahwa ketika situasi yang sulit, Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang dan selamat menyambut kematian dan juga kebangkitan Yesus. Percaya kepada Yesus, dia adalah Mesias yang menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan merayakan bahwa Tuhan itu merelakan dirinya untuk mati dan bangkit menghadapi kematian itu. Kami juga menghadapi situasi ini. Sudah hampir 1 tahun lamanya Tuhan kami menghadapi pandemi itu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami tetap setia kepadamu. Hidup dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga anak-anak sekolah minggu mampu melewati masa pandemi ini dengan berbuat baik. Ketika mereka melihat orang tua mereka yang sedang lelah, mereka mampu membantu mereka. Ketika mereka melihat saudara-saudara mereka belajar, mereka tidak mengganggu mereka. Itu karena mereka mampu untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu tolonglah kami, tolonglah anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia di dalam panggilannya. Sama seperti Kristus yang tetap setia menghadapi dan menghidupi panggilannya walaupun kesulitan bahkan kematian menghampiri hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, percayakan kami kepada Yesus, ajar kami untuk setia di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengumpulkan persembahan dari Kidung Suplemen nomor 690. Adik-adik, seperti minggu lalu, pengumuman minggu lalu bahwa kita persembahannya akan dimasukkan ke dalam
celengan yang sudah kita siapkan di rumah ya. Oke adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Suplemen nomor 690 Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak Kita bangkit berdiri. ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengurniaimu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua dan tetaplah sehat. Tuhan Yesus memberkati.